Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haryanto, calon guru penggerak dari SMP Negeri 2 Maisan, Kabupaten Bondowoso, angkatan ke-7. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, yaitu tentang menuntun dikaitkan dengan kecerdasan anak. Terkait dengan murid ini, ada pendapat dari Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan istilah menuntun. Dan dalam masyarakat kita, bahkan dalam sekolah-sekolah itu ada istilah bahwa sekolah bisa mencetak. Nah, mari kita kaji pendapat ini. Kalau mencetak itu seakan-akan sekolah adalah seperti percetakan, bisa mencetak anak, sekolah mempunyai percetakan. Ini tidak, menurut saya, kurang pas. Karena kenapa? Karena pendidikan itu bukan mencetak. Yang benar adalah pendidikan itu hanya menuntun. Menurut Ki Hajar Dewantara atau KHD berpendapat bahwa pendidikan memberi tuntunan atau menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak. Karena anak sudah mempunyai potensi, anak sudah mempunyai kelebihan-kelebihan, jadi kita hanya menuntun anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Saya akan menjelaskan tentang kecerdasan yang dimiliki oleh manusia, termasuk oleh anak. Jadi anak sudah mempunyai potensi, sudah mempunyai kecerdasan yang dimiliki. Yang pertama adalah kecerdasan verbal linguistik. Kecerdasan majmuk verbal linguistik melibatkan kemampuan berbahasa melalui membaca, menulis, berbicara, memahami urutan dan makna dari kata-kata, serta menggunakan bahasa dengan benar. Yang kedua, kecerdasan logis matematis. Kecerdasan ini dalam hal mengelola angka, matematika, logika untuk menentukan, menemukan dan memahami berbagai pola, seperti pola pikir, pola visual, pola jumlah ataupun pola warna. Yang ketiga, kecerdasan spasial visual. Anak dengan tipe kecerdasan majmuk ini mengandalkan imajinasi dan senang dengan bentuk, gambar, pola, desain, serta tekstur. Kemampuan ini anak akan dapat diasah dengan menggambar, melukis, membangun sesuatu, bermain warna, dan lain-lain. Yang keempat, kecerdasan kinestetik jasmani. Kecerdasan ini melibatkan kemampuan dalam koordinasi anggota tubuh dan keseimbangan. Anak yang memiliki kecerdasan ini senang melakukan berbagai aktivitas fisik seperti naik sepeda, menari, ataupun olahraga. Ia juga mungkin merasa sulit untuk diam dalam waktu yang lama dan biasanya mudah bosan. Yang kelima, kecerdasan musikal. Tidak hanya dapat memainkan alat musik atau mendengarkan lagu, karena mereka yang memiliki kecerdasan ini juga mampu
memahami dan membuat melodi, irama, nada, vibrasi, suara, dan ketentuan menjadi sebuah musik. Yang keenam, kecerdasan intrapersonal. Ini merupakan kecerdasan introspektif di mana si kecil mampu memahami dirinya sendiri, mengetahui kekuatan, kelemahan, dan motivasi diri. Jika kecerdasan ini menonjol pada diri anak, dia bijaksana dan bisa mengendalikan keinginan serta perilakunya, juga mampu membuat rencana dan keputusan. Yang ketujuh, kecerdasan interpersonal. Selain intrapersonal, kecerdasan interpersonal atau keterampilan sosial juga diperlukan. Kecakapan ini merupakan kemampuan untuk bermasyarakat serta memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Mereka yang mempunyai kecerdasan ini mampu bekerja, berinteraksi, dan dengan berhubungan dengan orang lain. Suka bekerja sebagai tim, memiliki banyak teman, menunjukkan empati kepada orang lain, sensitif terhadap perasaan dan ide-ide orang lain, memediasi konflik, dan mengemukakan kompromi. Yang kedelapan adalah kecerdasan naturalis. Ini adalah kemampuan untuk mengenali dan mengategorikan tanaman, hewan, dan benda-benda lain di alam, serta tertarik mempelajari spesies makhluk hidup. Kecerdasan majemuk naturalis pada anak dapat dipupuk dengan mengajarkan nama-nama hewan, nama-nama tanaman, dan alam semesta. Anak juga bisa menjadi si kecil mengoleksi serangga, daun, batu, ataupun mengajak anak ke alam terbuka. Yang kesembilan yaitu kecerdasan eksistensial. Kecerdasan eksistensial yang merupakan salah satu dari majemuk ini membuat anak mampu mengajukan dan mencari jawaban pertanyaan mendalam tentang eksistensi manusia, seperti apa arti hidup, mengapa kita mati, atau apa peran kita di dunia. Kecerdasan eksistensial lebih mengarah ke bidang filsafat. Beberapa pakar juga mengartikan antara kecerdasan eksistensial ini dengan tipe kecerdasan spiritual. Mengenali berbagai kecerdasan majemuk pada anak dapat membantu orang tua, membantu kita semua untuk merangsang, meningkatkan perkembangan diri anak. Anak dapat lebih mengasah satu atau beberapa jenis kecerdasan majemuk yang tanpa lebih dominan pada diri anak, sehingga ia dapat mencapai potensi maksimalnya. Demikianlah yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita tetap semangat dengan semboyan kita, yaitu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.